Mejuah-juah, man banta kerina nande kekelengan bas tengah jabunta skala-skala, dibatasi masuk-masuk kita kerinana. Ope dengan sedingahkan karena bahan renungan tak indah, mari dagi, si pindu lebih gegeh ibas Tuhan di bata nari, ras kita ertoto. Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga, tetap kami ngatakan bujur man bandu, ija keleng atindu demani kerina kami anak-anak du. Selaku kami nande kekelengan bas tengah jabu, amin yang melala perbeben sini hadapi kami. Tapi tetap erkini itu kan kami man bandu Tuhan. Maka nak kap si jadi gegeh kami. Maka Bapa ajarin du kami, gelah rengasup na kami ngangkai karena kebenaran katandu. Ras rengasup na pe kami, guna dalankan katandu endah. Iba segelar Tuhan Yesus Kristus, kami ngorto teman bandu. Amin. Moria kekelengan iba segelar Tuhan ta Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 10-10 telu. Mari ras-ras kita memperdiatikan kata di bata enda. Yugikan kami jenda ibas bahasa Indonesia. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Moria yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, senang bisa berjumpa kembali dalam PA Moria kita di minggu ini. Dan kita ketahui bersama bahwa surat Filipi ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi pada waktu itu, dan Paulus pada waktu itu dalam penjara. Tapi tetap saja Paulus bersuka cita dalam menulis surat ini untuk menguatkan iman jemaat perpulungan di Filipi pada waktu itu. Dan Paulus sangat berterima kasih pada waktu itu kepada jemaat di Filipi. Bagaimana perhatian kasih mereka terhadap Paulus walaupun Paulus dalam penjara. Tapi begitu pun Paulus benar-benar bersyukur begitu ya. Bersyukur dalam arti Paulus tahu begitu. Apa itu yang namanya kekurangan? Apa itu yang namanya kelimpahan? Dan Paulus sudah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaannya. Sehingga benar-benar segala perkara dapat ditanggung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadanya. Paulus sudah banyak belajar tentang kehidupan yang dialaminya. Dan dia sudah mengetahui rahasianya. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Justru Paulus tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan Allah pasti akan memenuhi segala keperluannya menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus. Bagi Paulus memang tidak mudah untuk melayani Tuhan seperti pengalaman yang dirasakan oleh Paulus dalam 2 Korintus ya, pasal 11 ayat 23 sampai 27. Kita perhatikan di sini bagaimana Paulus benar-benar berjerih lelah. Lebih sering dia di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali dia dalam bahaya maut. Kita bisa bayangkan bagaimana Paulus 5 kali dia disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Bahkan 3 kali dia didera. 1 kali dia dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam dia terkatung-katung di tengah laut. Bahkan dalam perjalanannya sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Tapi Paulus tetap berjerih lelah dan bekerja berat. Walaupun dia kerap kali tidak tidur ya. Dia lapar dan dahaga, berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Tapi tetap saja Paulus bersyukur kepada Tuhan. Tema kita dalam PA Moria ini
ngasup ngalahkan kerina keadaan. Mampu mengalahkan semua situasi, baik dalam hal senang maupun susah, terutama dalam situasi susah. Bagaimana kita selaku nande di tengah-tengah keluarga, apakah kita mampu ngasup kita ngalahkan kerina keadaan? Tentunya ngasup mampu kita, karena kita sangat sekali mengandalkan kuasa Tuhan Allah di dalam anaknya Yesus Kristus. Inilah dasar selaku kita anak-anak Tuhan Allah, memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa apapun masalah-masalah yang saat sekarang ini datang di dalam kehidupan kita, mungkin masalah perekonomian, masalah dengan suami, masalah dengan anak-anak, dengan keluarga kita yang jauh dan dekat, atau dengan lingkungan di mana kita tinggal, dan apapun itu bentuk masalah kita. Marilah supaya kita tidak membesar-besarkan masalah, tapi justru masalah yang besar kita kecilkan. Masalah yang kecil kalau bisa tidak ada lagi masalah, dengan cara kita tetap mengerti bagaimana kasih Allah bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga mampu kita, seperti Paulus tadi mengatakan, dia sudah belajar dalam hal kekurangan, dalam hal kelimpahan. Semuanya itu dia serahkan ke dalam tangan Tuhan. Oleh karenanya, nandi yang dikasih Tuhan kita, Yesus Kristus, marilah kita serahkan masalah kita ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Dan ingatlah bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita selaku manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ternyata pada waktu kita dicobai, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Di 1 Korintus 10 ayat 13, lebih jauh nanti kita akan membacanya. Artinya, Tuhan sangat sayang di dalam kehidupan kita. Masalah-masalah yang kita hadapi saat sekarang ini, menurut Tuhan, mampu kita mengatasinya. Oleh karenanya, tetaplah bangun terus hubungan kasih kita bersama dengan Yesus Kristus melalui doa-doa kita. Jangan jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan bosan-bosan, karena ada upah kesabaran di dalam kita terus berdoa kepada Tuhan Yesus. Begitupun baiklah cara hidup kita juga selaku nandi di tengah-tengah keluarga dan dimanapun kita berada. Tunjukkanlah kita nandi. Adingku gelarna nandi, ia mau ingat tu nandi. Nandi si lit ije hikmat kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Nandi si usur melala pengertinna, nandangi kerina keadaan, nandangi kerina kalak pe, aminallah bagi ukurna pe, ngasup ia ngalu-ngalusa. Nandi kekelengan, si tentuna enda, maba damai sejahtera. Bagi benang penjarumi, mabadami ia. Ijabah pe ia ringan. Kegeluhan nan jadi contoh usian si buhuli. Baik arah cara rukurna, ibas ia ngerana, bagi kape ibas perbahanan na. Maka Tuhan dibatalah. Si masu-masu kita kerina nandi kekelengan kami. Tetap kita kerina sehat-sehat, menjuah-juah, janah tetaplah. Semangat ibas kita dalani wari-wari kegeluhan endah. Tuhan dibata jadi gegeh ta. Mari ras kita artoto. Bujur melala ikatakan kami man bandu. Bapa kami siringan ibas kini raja surga. Kebenaran katandu enggo ibagikan kami. Kamkap dibata si masu-masu kerinda kami anak-anak duslaku moria. Pagegehindu kini tekan kami. Segala rengasupna kami ngalakan kerinda keadaan. Baik senang tapi susah bas kegeluhan kami. Kamkap dibata jadi gegeh kami. Bujur Bapa. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami gorto teman bandu. Amin. Tuhan Yesus si masu-masu kita kerinana. Bujur.